Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Luka Modric ingin bertahan di AC Milan terlepas dari apakah klub lolos ke Liga Champions atau tidak menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara dalam sebuah video di saluran YouTube milik Fabrizio Romano mengenai masa depan dari Modric dengan menunjukkan bahwa veteran Kroasia itu akan bertahan dan tidak peduli dengan hasil pertandingan nanti malam. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Setelah pertandingan hari Minggu, kami akan memiliki pemahaman yang lebih baik, bahkan dari perspektif klub, tentang arah keputusan tertentu yang akan diambil oleh Cardinale. Kami telah berbicara dengan Modric yang meminta jaminan mengenai proyek tersebut untuk beberapa waktu, karena dia lebih suka terus bermain di Liga Champions musim depan. Jelas masa depan Modric juga tergantung pada Liga Champions, tetapi sang pemain dari apa yang kami dengar, sebenarnya ingin tetap bersama proyek Rossoneri. Keluarganya sangat bahagia di Milan, dan dia sangat bahagia di Milan. Jelas anak laki-laki dan keinginan keluarganya sangat mendukung untuk tinggal bersama Rossoneri. Semuanya membuat kami percaya bahwa Modric akan terus mengenakan seragam Milan, ungkapnya. AC Milan tampaknya hanya menjadi prioritas kedua bagi Zlatan Ibrahimovic menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Ibrahimovic tidak memiliki komitmen terjadwal dengan Milan, meskipun pada musim panas ini akan sangat sibuk dengan perombakan internal manajemen. Penasihat senior milik Red Bull itu justru akan sibuk dengan hal-hal lainnya di luar dari casa Milan yang terus memanas. Laporan tersebut menuliskan bahwa kegiatan Ibrahimovic tidak ada hubungannya dengan Diavolo dan semuanya hanya berkaitan dengan mempromosikan dirinya sendiri. Dia akan menjadi komentator untuk Fox Sport di Piala Dunia, dan oleh karena itu dia akan berada di Amerika Serikat kurang lebih selama 40 hari lamanya. Namun perlu diingat bahwa Ibrahimovic bukanlah karyawan Milan tetapi mitra dari Red Bull, sehingga dia dapat membuat keputusannya sendiri. Seperti awal pekan ini ketika tersiar kabar bahwa Ibra telah secara resmi bergabung dengan Keysport, sebuah perusahaan teknologi Italia berspesialisasi dalam analitik kinerja olahraga. Jadi ya sudahlah guys, dia pergi juga kayaknya nggak akan ngaruh banyak kok. AC Milan, Inter, dan Juventus ditawari untuk menandatangani David Alaba menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, Alaba telah ditawari ke Milan, Juventus, dan Inter dengan status bebas transfer, dan Fabrizio Romano juga menyatakan hal yang serupa. Agennya saat ini sedang dalam proses mengumpulkan tawaran sebelum memutuskan kemana pelabuhan baru untuk mantan pemain Bayern Munchen itu. Namun laporan itu menambahkan bahwa tidak ada klub top Italia yang tampaknya tertarik untuk mengontrak masang bek meskipun secara gratis. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda dari mereka terbuka terhadap kedatangan Alaba pada musim panas ini ke Serie A. Sementara itu, Rossoneri telah menunjukkan keinginan untuk menambahkan pemain berpengalaman serta mental juara ke dalam tim. Hal ini terlihat dengan beberapa pemain yang telah berada di dalam tim seperti Luka Modric dan Adrien Rabiot. Selain itu, mereka juga sedang dalam proses penandatanganan Leon Goretzka, tetapi Alaba tampaknya tidak membuat mereka tertarik. Kepergian Giorgio Furlani dapat berdampak pada masa depan dari Iglitare menurut sebuah laporan. Milanis mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa dibandingkan dengan beberapa minggu yang lalu, situasi di AC Milan tampaknya telah berubah drastis. Furlani diprediksi akan pergi dan kemungkinan hal itu terjadi besok setelah pertandingan melawan Cagliari dilaksanakan di San Siro. Masih harus dilihat apakah dia akan mengundurkan diri atau justru Gary Cardinale yang akan turun tangan menendangnya. Tetapi yang jelas adalah kepergiannya hampir dipastikan terjadi. Di sisi lain, Massimo Calvelli sudah mulai mencari CEO yang baru dengan beberapa calon nama seperti Adriano Galliani, Giovanni Carnevali, dan Claudio Fenucci, tetapi ada juga nama asing yang masuk ke dalam daftar. Kepergian Furlani tampaknya akan membuat masa depan dari direktur olahraga Milan menjadi lebih jelas. Meskipun dalam wawancara terbaru, Cardinale mengkritik tentang bagaimana klub belanja pemain. Namun laporan dari Turin justru menyatakan bahwa setelah kemenangan di markas Genoa, Kapten Milan meminta agar Tari tetap bertahan. Ardon Jazari lebih mungkin mengisi starting 11 saat menghadapi Cagliari di San Siro menurut sebuah laporan. Milanis melaporkan bahwa Luka Modric akan sepenuhnya tersedia setelah dia secara ajaib mampu dalam waktu singkat dari cedera wajah beberapa waktu yang lalu. Meskipun begitu, veteran Kroasia itu diperkirakan akan duduk di bangku cadangan karena Jazari diperkirakan lebih mungkin mengisi peran regista. Allegri siap untuk menggunakan line up yang sama saat menundukkan Genoa kemarin dengan satu perubahan, yaitu masuknya Alexis Saelemaekers yang menggantikan Zakaria Tekame di sisi sayap kanan. Meskipun mencetak gol kedua untuk Diavolo dan membantu Diavolo amankan 3 poin, Allegri tampaknya akan kembali mencadangkan bek Swiss itu. Kemudian Yusuf Fofana dan Adrien Rabiot akan melengkapi lini tengah dengan duet Santiago Gimenez dan Christopher Nkunku untuk kembali memimpin lini serang Rossoneri. Untuk lini belakang akan tetap menjadi milik dari trio Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, dan Strahinja Pavlovic yang akan mengawal gawang Mike Mignon.
Massimiliano Allegri berharap Alex Grimaldo mengisi sisi sayap AC Milan untuk musim depan menurut sebuah laporan. Milan News 24 mengutip Luca Cohen yang melaporkan bahwa Grimaldo adalah permintaan khusus dari Allegri yang telah mengadakan kontak dengan sang pemain selama pertemuan dengan manajemen Diavolo. Dia asal Italia itu menganggap Grimaldo sebagai profil ideal untuk memperkuat sektor sayap kiri dengan kualitas teknisnya. Bek Spanyol itu akan berdampak instan dalam fase menyerang. Terlebih musim depan Milan berpeluang berkompetisi di Liga Champions sehingga mereka harus meningkatkan kualitas tim. Rossoneri dapat memulai diskusi awal untuk memahami terkait masalah ekonomi dan menilai juga tentang biaya transfer yang harus segera dikeluarkan oleh klub. Dalam 145 pertandingan untuk Bayer Leverkusen di semua kompetisi, pemain berusia 30 tahun itu telah mengumpulkan 30 gol dan 45 assist yang menunjukkan bahwa dia adalah bek sayap yang produktif. Sebelumnya Grimaldo telah dihubungkan dengan klub dalam beberapa bulan yang lalu dan dia mengakui tersanjung tentang rumor tersebut. AC Milan dan Juventus saling siku demi mendapatkan Alexander Sørloth pada musim panas menurut sebuah laporan. Nicolo Skira melaporkan bahwa Sørloth telah berada di dalam daftar buruan Milan untuk memperkuat lini serang mereka. Pemain Norwegia itu bisa memutuskan untuk meninggalkan Atletico Madrid pada musim panas ini setelah 2 musim di ibu kota Spanyol itu. Penyerang tengah itu diyakini sedang mencari peluang untuk menjajaki peluang baru di mana dia bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain. Sang jurnalis melanjutkan bahwa beberapa tim Premier League dan Serie A telah menunjukkan minat kepadanya. Skira menambahkan bahwa Milan dan Juventus sudah mulai menanyakan ketersediaan pemain berusia 30 tahun itu pada musim panas mendatang, di mana sejauh ini dia telah mencatatkan 44 gol dan 3 assist dalam 106 penampilan bersama rival Real Madrid itu di seluruh kompetisi. Namun Sørloth bukan satu-satunya buruan Rossoneri karena La Gazzetta dello Sport sebelumnya menyatakan bahwa Massimiliano Allegri menginginkan Gonzalo Ramos dari Paris Saint-Germain. Selain itu ada juga nama dari Nicolas Jackson, Sergio Guirassy dan Dusan Vlahovic yang dihubungkan dengan Diavolo. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Milan Futuro akan mencari pelatih baru karena Massimo Odo akan pergi lebih cepat menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa musim panas kali ini akan sangat bergejolak bagi Milan karena semuanya dapat berubah dalam kedipan mata. Tim kedua yaitu Futuro tidak terkecuali dan Odo tampaknya bisa mengakhiri masa jabatannya di Futuro setahun lebih cepat daripada kontrak yang saat ini. Ini bukanlah pemecatan karena tidak adanya perselisihan, tetapi skenario kesepakatan bersama tanpa adanya konflik yang terjadi. Hal ini terjadi karena Futuro akan tetap bermain di Serie D musim depan, tetapi sang pelatih memiliki rencana lain karena dia ingin melatih di level yang lebih tinggi dan itu sah-sah saja. Ketika sang pelatih mengungkapkan niatnya, klub tidak terlihat keberatan sehingga perpisahan damai ini akan diresmikan pada pekan depan. Masih belum jelas apakah skenario akan melibatkan pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja yang disepakati bersama. Namun semua ini akan sangat bergantung dengan keputusan akhir dari Odo itu sendiri dengan seberapa mendesak keinginannya untuk memulai pengalaman baru. Di tahun pertamanya di Serie D, dia mampu membawa Milan finish di posisi keempat meskipun pada akhirnya harus kalah di babak playoff dari Chievo. Massimiliano Allegri ditanya beberapa pertanyaan tentang hal di luar lapangan selama konferensi pers sebelum melawan Cagliari. Allegri berbicara dalam konferensi pers sebelum pertandingan melawan Cagliari mulai tentang Geri Cardinale hingga komentar pedas dari Marotta. Berikut komentar pelatih AC Milan itu disampaikan melalui Milan News. Klub adalah kekuatan pendorong di balik segalanya. Pemilik selalu ada untuk tim dan baru-baru ini mereka memahami betapa pentingnya dan bahkan lebih dekat. Kami senang. Besok kami berharap untuk menang dan mengamankan kualifikasi ke Liga Champions. Ini adalah dinamika perusahaan. Saya harus fokus menjadi pelatih. Adapun dinamika perusahaan, pemilik harus fokus melakukan yang terbaik untuk Milan. Saya ulangi, saya lah yang harus mempertimbangkan dinamika tim saat ini dengan 30 jam tersisa hingga pertandingan terpenting tahun ini. Berbicara tentang Allegri, Tare, dan Marco tidak ada gunanya. Saya tidak mengabaikan sisi romantis. Kata-kata Presiden Marotta, di mana saya mengucapkan selamat kepadanya atas musim ini, harus menjadi motivasi bagi seluruh orang di Milan. Milan selangkah lagi menuju bintang kedua. Langkah pertama adalah menyelesaikan musim dengan cara terbaik dan kemudian memulai tahun depan dengan lebih banyak ambisi. Bahkan ketika kami memulai tahun ini, kami memiliki ambisi untuk melakukan yang terbaik. Jika kami berada di urutan ketiga sekarang, itu berarti kami tidak siap untuk bersaing memperebutkan Scudetto, ungkapnya.